Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, apa kabar pagi hari ini? Saya Ilham Dianta kembali hadir menemani Anda seperti biasanya Rabu pagi ya, dari jam 7 sampai jam 8. Kali ini 8 September 2021 ya. Kita akan bersama-sama dengan sahabat-sahabat dari UMKM. Nah, kita akan mengetahui perkembangan UMKM di Sidoarjo ini seperti apa. Satu di antaranya nanti kita akan menghadirkan dari Korcam UKM Waru ya dalam program Sidoarjo Kota UMKM. Persembahan dari Sora Sidoarjo dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Ada apa ya pagi hari ini? Saya melihat di meja ini ada semacam minuman ya. Warnanya itu kopi susu ya. Warna-warna yang susu agak kecoklatan gitu ya, coklat muda ya. Oh, nah benar kan, ternyata ini adalah minuman susu kurma gitu ya. Nanti bersama dengan Mbak Nadia Putri Anggra ini dengan brandnya bernama Sukma ya, minuman susu kurma, disingkat menjadi Sukma. Kemudian nanti juga ada Mbak Reta Rosalina ya, ini menghadirkan kerajinan bernama Livy Grass kalau nggak salah nih ya, Livy Grass. Ini berupa rumput dan tanaman sintetis. Kalau dari flyer yang saya lihat di sini, bagus ya. Tanaman-tanaman kering cocok untuk dekorasi ya di pojok-pojok ya. Kenapa sih harus di pojok? Di tengah kenapa? Ya sesekali memang kalau maunya di tengah ya memang harus disesuaikan gitu ya. Kira-kira dekorasi yang cocok kalau di tengah itu seperti apa? Nah, nanti kita akan coba buka catatan dari berdua mereka ini ya. Baik, kita sapa dulu Mbak Nadia Putri Anggra ini. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar? Pagi, Mas Ilham. Apa kabar Mbak Nadia? Alhamdulillah baik hari baik ini. Ya. Mas sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih. Kemudian di sebelahnya ini ada Mbak Reta Rosalina. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Reta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Ilham. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Baik ya. Baik semua. Kok kayak masih mengantuk ya? Enggak ya? Kelihatannya, tapi mungkin iya kelihatannya ya. Baik, saya ke Mbak Nadia dulu ya. Ini menghadirkan brand bernama Sukma, yaitu minuman susu kurma ya. Ini bisa dikatakan sebagai suatu inovasi, bisa dikatakan begitu ya, karena selama ini kita tahunya susu itu ya pure murni susu gitu ya, tapi apa jadinya kalau misalnya di mix dengan kurma gitu. Nah, ini biasanya cocok untuk ya berbuka puasa kayak gitu-gitu. Tapi lebih jelasnya ini apa sih Mbak? Produk ini seperti apa? Kenapa harus susu kurma gitu? Terus manfaatnya apa gitu? Monggo silakan. Iya, jadi kalau susu kurma itu kan biasanya kita temuin pas waktu bulan Ramadan aja ya. Kebanyakan orang jual itu pas waktu bulan Ramadan. Nah, kenapa kita tetap jual di bulan-bulan biasa dan hari-hari biasa? Karena kan ini kita lagi pandemi ya. Kita butuh asupan nutrisi, asupan imun, minuman-minuman yang kita nggak pakai bahan pengawet sama sekali. Gimana caranya kita untuk bisa menunjang imun dengan nggak harus kita konsumsi obat dan lainnya. Jadi makanya itu kita hadirkan susu kurma. Jadi di susu kurma itu, di Sukma itu kita udah pakai madu asli. Jadi untuk manisnya kita tidak ada tambahan gula.
kita pakai susu, kita pakai kurmanya kurma premium sama madu asli yang kita ambil langsung dari peternakan. Jadi semuanya murni asli 100%, jadi tanpa bahan tambahan pengawet. Jadi Insya Allah aman. Ingredients atau bahan-bahannya itu susu, kurma, sama madu. Tiga Madu, ini aja iya. ya. Nggak ada Tiga ini tambahan aja. air atau apa enggak ya? Nggak ada sama sekali. Oke, baik. Ini tanpa gula ya. Jadi pakainya Tanpa madu. gula. Iya, jadi untuk yang penderita diabetes atau yang lagi program diet aman banget, nggak perlu takut gemuk. Tapi kalau untuk penggemukan badan juga bisa, Mas. Kalau kita program diet kan ya, kalau program diet itu kita ganti makanan pokok kita jadi susu kurma, ya kan? Kalau untuk penggemukan kita tambah makanan pokok kita sama minum sama sukma itu tadi gitu. Oke. Kemudian manfaatnya apa sih Mbak ini Mbak? Banyak banget. Kita tahu sendiri kalau manfaat kurma itu kan banyak banget ya. Iya. Udah umum sekali. Jadi kalau kita tambahkan dengan susu, apalagi madu. Kalau untuk warga atau kita yang perutnya kosong di pagi hari itu sebaiknya minum susu kurma karena bisa menambah daya tahan tubuh untuk kegiatan sehari-hari. Terus juga mencegah anemia. Jadi penambah darah. Itu juga bisa. Terus untuk melancarkan pencernaan, peredaran darah juga bisa. Oke. Tanpa obat. Jadi apa yang ada di dalam manfaat kurma, susu dan madu itu semuanya kan berarti ada di sini gitu kan? Iya. Iya kan? Tinggal di browsing aja manfaat madu, susu sama kurma ada di sini. Nah, ini mungkin rasanya nggak terlalu manis banget itu enggak ya Mbak ya mungkin ya karena kan memang madu yang dipakai ya kan? Iya, kita pakai madu. Oke, nah ini saya ingin tahu nih Mbak, usaha membuat sukma ini dirintis sejak kapan? Kemudian kenapa Mbak Nadia ini pilih bahan bakunya dari susu sama kurma, madu ini? Kenapa? Jadi untuk usaha susu kurma madu ini, alhamdulillah kita udah jalan sekitar 6 bulan. Karena banyak sekali kan produsen susu kurma di Indonesia ini yang dari berbagai daerah. Karena ya itu tadi, karena kita lagi masa-masa di mana bagaimana caranya kita mencari cara untuk meningkatkan imun tubuh dengan cara yang praktis dan bisa dibawa kemana-mana dan bisa dikonsumsi untuk semua usia. Itu tadi kenapa kita pilih produk membuat produk susu kurma itu tadi. Iya, mungkin di Waru banyak susu gitu, produksi susu di sana atau bagaimana gitu. Kalau setahu saya sih daerah Waru ini malah industri ya. Jadi iya. Nah, ini apa nggak kesulitan untuk cari bahan baku dan sebagainya gitu? Untuk bahan baku, alhamdulillah kita dapat supplier yang benar-benar benar-benar support sekali ya. Jadi kita bisa mendapatkan bahan baku itu dengan cara yang mudah dan kita tidak perlu kesulitan gitu untuk mencari bahan bakunya. Sebenarnya semua pun juga bisa untuk bikin usaha seperti itu gitu. Baik. Mbak Nadia, pasti sebelumnya ini kan mungkin Mbak Nadia ada kecintaan dengan kurma atau kecintaan dengan madu, gimana ya sehingga kalau di mix jadi apa ya? Mungkin awalnya terbesit seperti itu atau bagaimana? Karena sekarang ini kan banyak sekali jenis minuman ya kan, bahkan ada herbal ya, kayak misalnya empon-empon ya, habis itu kayak jeruk nipis dicampur apa jeruk anak. Maksud saya kenapa ini harus kok susu yang dipilih kayak gitu-gitu? Apakah mungkin prospeknya pemasaran dan sebagainya apa nggak terlalu susah? Karena mungkin orang nggak terlalu suka susu atau apa kayak gitu-gitu. Gimana ini Mbak? Iya, yang pertama, iya benar, saya suka susu. Saya suka sekali susu. Untuk olahan susu saya suka. Terus untuk kurma, karena kurma itu bisa karena manis ya. Karena kan orang kadang takut karena orang takut mengkonsumsi makanan-makanan manis. Termasuk saya juga. Jadi makanya saya pilih kurma karena kurma itu
sudah terbukti untuk kalori dan juga kandungan gulanya tidak membahayakan untuk yang penderita diabetes. Itu tadi. Jadi kenapa saya pilih itu ya karena itu tadi, karena pertama saya suka susu, yang kedua prospeknya juga bagus, alhamdulillah. Bagus ya. Kalau boleh tahu ini gimana nih Mbak? Pemasaran dan sebagainya, omsetnya berapa kayak gitu-gitu? Ada nggak? Misalnya sebulan sampai berapa nih? Kemudian untuk cost pengeluarannya berapa sampai berapa gitu? Apakah selalu memproduksi atau made by order atau seperti apa? Untuk pemasarannya kita sudah menjangkau di Surabaya, Sidoarjo, sama Pasuruan. Nah, kita sekarang lagi cari reseller-reseller yang mau gabung untuk di wilayah Gresik sama Pandaan. Jadi kita menjangkau wilayah-wilayah itu. Untuk modal awal ya, jujur ini modal awal saya itu sekitaran 200.000. Oh, nggak terlalu besar loh sebenarnya ya? Nggak terlalu besar. Kalau 200.000 ini jadi berapa botol ya kira-kira? Kita bisa jadi 20-an. 20. Pada awalnya gimana Mbak? Bisa cerita nggak? Misalnya, aduh awalnya nggak ada yang beli kayak gitu. Iya benar. Iya benar. Kita harus tekun banget untuk promosi di sosial media. Apalagi sekarang lagi online itu marketplace online itu lagi gencar-gencarnya ya, karena kan sistem pandemi ini kita lagi takut untuk beli secara langsung, kadang kan banyak orang kayak gitu. Gimana? Pemasarannya selama ini nggak ada kendala-kendala apapun ya, atau bagaimana? Kendala di awal tetap itu tadi Mas, promosi. Jadi banyak orang yang belum kenal. Karena ya itu tadi, banyak sekali orang yang jual susu kurma. Pastikan orang mikir, paling rasanya juga gitu-gitu aja. Betul. Kan? Atau paling apa sih istimewanya Sukma ini daripada yang ini gitu kan. Nah itu tadi kendalanya, ya itu tadi bagaimana kalau ciri khas atau semacam something yang unik gitu ya dari produk Mbak Nadia ini apa sih jika dibanding susu kurma lainnya gitu, apa Mbak? Oh ya, jadi kalau untuk rasa kita kan takeran ya, orang setiap resep itu pasti kan beda-beda ya. Jadi kalau saya yakin kurma yang saya pakai mungkin dari uniknya kurma yang saya pakai. Jadi kurma itu ada banyak jenis. Nah, setiap jenisnya itu pasti punya ciri khas rasa yang beda-beda. Yeah. Nah, itu tadi. Jadi kurma yang saya pakai ini sama susu pilihan juga, madu juga, dari bahan baku juga kita benar-benar premium, maksudnya cari yang benar-benar kita udah tes dulu rasanya seperti apa, cocok perpaduannya seperti apa. Oke. Nah ini packagingnya ada berapa varian gitu? Kemasannya gitu? Iya. Kemasannya ada dua. Yang pertama yang 250 ml sama yang 500 ml. Mau beli 1 liter juga nggak apa-apa, nanti dapatnya yang 500 ml itu 2. Jadi kita cuma pakai 2 kemasan itu aja Mas Ilham. Iya, kalau gede-gede orang beli gede-gede susah minumnya ya. 250 masih kurang, tapi kalau beli yang 1 liter kadang kebanyakan kalau dibuat sendiri kan gitu kan. Jadi makanya kita itu packagingnya yang 500. Yang lebih simple, enak dibawa kemana-mana kayak gitu kan? Iya betul. Ini harganya berapa Mbak kalau boleh tahu? Untuk yang 250 ml kita kasih patokan harga 10.000 aja. Kalau yang 500 ml 20.000. Jadi kita range harganya standar aja. 10 dan 20.000 ya. 10 dan 20.000. Oke, nah ini bisa kita manfaatkan ini sahabat-sahabat Suara Sidoarjo ya, yang pingin menikmati Sukma atau susu kurma plus madu, silakan ya. Apalagi di masa pandemi ini kan bisa untuk meningkatkan imun ya, betul ya? Iya, betul. Oke, daya tahan tubuh maksud saya. Baik. Terima kasih, kita sudah berkenalan dengan produknya Mbak Nadia, yakni Sukma, minuman susu kurma. Nah, saat ini kita coba beralih ke Mbak Reta. Kita berkenalan dengan produk namanya Livy Grass, rumput dan tanaman sintetis. Mbak Reta,
Iya, Mas Ilham. Oke, ya Mbak Reta, ini bisa diperkenalkan ini produknya bernama Livy Grass, betul ya? Iya, betul Mas Ilham. Nah, ini apa sih? Silakan bisa sampaikan ini, Mbak. Iya, baik. Livy Grass ini sebenarnya adalah produk untuk rumput dan tanaman sintetis ya, Mas. Jadi memang awalnya adalah kita ini menjadi solusi buat masyarakat, terutama nih untuk ibu-ibu yang pengen punya taman, tapi kok capek ya ngerawatnya, kadang kan kayak gitu. Pengen tetap kelihatan tamannya indah, tapi ternyata maintenance-nya susah. Nah, kita di sini Livy Grass ini hadir untuk memberikan solusi buat mereka. Jadi istilahnya taman itu bisa dipasang dengan rumput, terlihat cantik, terlihat indah, tapi kita sangat hemat. Jadi istilahnya kita sangat minim maintenance-nya. Jadi kan kalau kita pasang produk Livy Grass ini, ketahanan warna misalnya di outdoor nih bisa tahan sampai 5 tahun. Nah, sekali pasang aja udah nggak usah maintenance, nggak usah disiram air, maksudnya nggak usah dipupuk, nggak usah mengeluarkan lagi tenaga untuk misalnya cabut-cabut ilalang. Udah sekali pasang bisa bertahan sampai 5 tahun kayak gitu. Ini ya nggak cuma rumput aja sih, kita ada tanaman, ada bunga-bunga, bahkan ada pohon sintetis sekarang. Asal muasalnya Mbak Reta, apa bisnis Livy Grass ini apa Mbak, didasari apa, kemudian bagaimana untuk mewujudkan ini semua, karena ini kan saya yakin pasti ada produk pabrik ya atau seperti apa gitu. Gimana ini Mbak? Jadi memang melihat pangsa pasarnya masih sangat luas sekali ya Mas Ilham. Cuman kalau kita melihat produk di luar sana memang sangat banyak sekali, ya kan? Tapi kalau kita di sini di Livy Grass itu juga memberikan jasa pemasangan. Jadi tidak hanya beli produknya aja, tapi kalau misalnya mau dibantu pasangkan, bisa kita bantu. Dan ini sangat aman dan bergaransi juga. Jadi nggak usah capek-capek deh, maksudnya kayak gitu. Kita bantuin pasang, kita bantuin survei, kita konsultasi gratis, udah selesai. Oke, awal mulanya berdiri ini kapan ini Mbak? Ini sudah hampir 2 tahun, Mas Ilham. Oh, hampir 2 tahun. Oke. Hampir 2 nah, tahun. Kalau misalnya ada sahabat Suara Sidoarjo yang ingin mengikuti jejak dari Mbak Reta, ya, ini bagaimana sih langkah-langkahnya gitu? Karena ini kan nggak biasa. Karena biasanya yang bisa kita ikuti itu produk-produk yang handmade, ya, kayaknya dalam dibuat sendiri atau dijahit sendiri, kayak gitu-gitu. Nah, ini kan melibatkan mesin gitu loh, kayak bunga-bunganya, rumputnya dan sebagainya. Ini caranya gimana nih? Jadi gini, kalau misalnya teman-teman mau join, kita memang selama ini kalau menurut saya mungkin orang lain melihat ini adalah ini kompetitor, jual bunga juga, jual rumput juga, jual pohon juga. Kalau saya malah saya rangkul. Jadi benar-benar kita bisa menjadi solusi buat masyarakat. Kita pun ajak buat teman-teman lain yang misalnya mau join, oke, ayo kita bantu, kita support, kita kasih bahannya. Kita juga kerjasama istilahnya dengan rekan-rekan yang lain yang mereka itu bergerak di bidang tanaman sintetis juga. Jadi sebenarnya sangat gampang untuk memulai bisnis ini, Mas Ilham. Jadi kalau misalnya pingin gabung itu memang jadi reseller gitu ya? Betul. Oke. Dan kalau misalnya pingin jadi resellernya, apakah ada syaratnya? Misalnya harus membeli berapa kayak gitu atau bagaimana? Kalau untuk syarat sebenarnya nggak ada ya untuk pembelian. Jadi kita untuk masing-masing kota boleh, monggo silakan. Kalau sekarang ini kan baru ada di Surabaya, di Sidoarjo. Monggo yang luar kota saya persilakan untuk menjadi reseller tanpa syarat. Syaratnya cuman, ayo kalau mau sukses bareng, kalau mau misalnya berhasil di bisnis ini, ya monggo gitu. Oke. Saya pengen tahu nih, untuk variannya atau macam-macamnya, ini kira-kira apa saja ini Mbak ya? Apakah kita harus pesan dulu misalnya, atau yang dipamerkan baru kita beli, atau bagaimana? Kadang-kadang orang itu kan misalnya melihat di majalah ya, atau di web atau di apa gitu, ada nggak yang begini habis itu order kayak gitu-gitu, atau memang selama ini pemasarannya seperti apa untuk bisa mendapatkan produknya ini, gimana ini Mbak? Jadi kalau untuk produk memang ada stok ya, cuman kembali lagi produk kita ini untuk ketebalan, misalnya kita bicara rumput aja, bicara rumput kita punya
tinggi rumput yang mulai dari 1 cm sampai 5 cm. Jadi banyak nih, tergantung kebutuhan. Itu pun juga nanti kita tanyakan kebutuhannya untuk indoor atau outdoor. Biasanya kalau kita survei atau kita konsultasi, kita pasti memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan si customer ini. Nah, itu kadang kita tanyakan dulu kebutuhannya seperti apa. Kalau memang stok kita tersedia, kita oke. Tapi kalau tidak ada, kita biasanya inden dulu, Mas Ilham. Kurang lebih 2-3 minggu gitu barangnya ada. Oke. Ini untuk melihat contoh-contoh ya atau varian jenis-jenisnya, kan nggak melulu rumput nih, pasti ada bunga atau apa, nah kayak gitu bisa dilihat di mana? Kalau untuk showroomnya kita ada di Surabaya ya, di Jalan Tambak Medoan Ayu 11 nomor 36. Itu jadi namanya sama, Livy Grass? Iya betul, sama Livy Grass juga Mas Ilham. Atau mungkin ada di IG atau di mana gitu? Di IG ada @Livy Grass rumput sintetis. Jadi medsos semuanya ada ya? Ada. Bisa dilihat di situ. Mungkin bisa dicontohkan Mbak Reta di apa sekitar Mbak Reta itu ada koleksinya nggak untuk saat ini? Aduh, koleksi nggak. Cuman ada rumput sih ya. Cuman ada rumput. Ini Mas Ilham, coba saya kasih contohnya. Cuman ini sih, jadi rumput-rumput ini ada beberapa ketebalan maupun tingginya. Ada yang ada akar coklatnya, ada yang cuman dia full hijau. Jadi kita tanyakan dulu ke customer kebutuhannya untuk indoor atau outdoor. Jadi kalau misalnya untuk outdoor itu kita kasih rumput yang ada akar coklatnya. Kenapa? Karena dia akan lebih terlihat natural seperti rumput asli. Jadi ada akar coklatnya. Dan lebih mahal mungkin ya? Enggak. Harganya semuanya terjangkau, Mas. Enggak, maksudnya yang rumput outdoor sama indoor mungkin lebih mahalan sama. Outdoor ya? Sama, Mas. Oh, sama harganya? Sama harganya. Oh, iya. Jadi kalau yang untuk indoor, ini kita sarankan untuk warnanya ambil yang full hijau aja. Ya, jadi lebih cantik kalau di dalam ruangan. Itu perawatannya kayak apa sih Mbak? Apa memang harus pakai vacuum cleaner gitu dibersihkan atau gimana? Kalau misalnya kok saya agak membayangkan agak susah ketika membersihkan ya nanti ya. Gimana ini? Kalau pembersihannya malah sebenarnya lebih mudah ya Mas ya, kalau untuk yang sintetis ini. Jadi kalau misalnya di outdoor itu cukup disiram pakai air bersih. Jadi air biasa aja tanpa sabun atau bahan atau cairan kimia. Tapi kalau misalnya di dalam ruangan nih nggak bisa kena basah atau nggak bisa kena air ruangannya, itu bisa di vacuum cleaner dengan tingkat rendah atau sedang gitu aja. Jadi kuat. Terus apa nggak perlu dijemur atau apa kayak gitu? Ya kadang bisa dijemur. Pemasangannya mungkin kalau orang di indoor di dalam ruangan itu kadang ada yang cuma ditaruh aja udah persis kayak karpet gitu, ataupun cuma dilem. Jadi lemnya pun juga sangat mudah didapatkan di toko-toko bangunan kayak gitu. Jadi kalau misalnya mereka mau bersihkan, mereka mau cuci, dijemur aja silahkan. Karena kan memang rumputnya ini tahan terhadap sinar UV. Kalau udah kering nanti dipasang lagi di dalam ruangan. Oke, jadi Livy Grass ini selain menampilkan produknya juga memberikan advice atau jasa bagaimana mendesain ini ya, pertamanan sintetis ya, Mbak ya gitu ya. Betul Mas Ilham. Iya kan, jadi kalau misalnya ada konsumen yang belum tahu ini pasnya ditaruh di mana sih? Nah ini pasnya dipakai yang bagaimana sih, jenis bunga kayak apa sih? Nah itu juga bisa ditanyakan langsung ke pihak Livy Grass, ya kan, begitu kan? Iya betul Mas Ilham. Oke. Jadi memang sebelum pemasangan itu kita wajib ada yang namanya survei lokasi dan konsultasi. Jadi biar pas aja sesuai dengan kebutuhan customer dan kita biasanya menyesuaikan juga dengan budget customer. Nah, soal budget nih, saya ingin tahu kira-kira kalau dengan low budget gitu, kadang-kadang kan konsumen juga membutuhkan sesuatu itu sesuai dengan ruangannya juga kan. Kalau ruangannya kecil, masa kita semua full kayak nggak mungkin deh. Mungkin ada beberapa yang, nah kayak gitu. Apakah Livy Grass ini pilih-pilih gitu untuk konsumen budgetnya sampai berapa atau semua apapun kebutuhan konsumen sekecil apapun 100.000 misalnya tetap dilayani gitu atau bagaimana? Oke, kalau untuk rumput sendiri saya share ya, di sini kita harganya mulai 170.000 itu per meter persegi Mas.
Jadi memang kita kadang orang, Mbak aku mau full rumput semua, tapi budgetnya kurang. Nah biasanya kita siasati nih, kalau di dinding mungkin kita tambahin aja kayak bunga-bunga biar tetap cantik, karena kalau bunga itu kan harganya di bawah 170.000. Tapi kalau memang mau di full semua nih, kadang orang tuh melihat cat dindingnya ini, aduh Mbak aku tuh capek ngecat terus kayak gitu kan. Gimana kalau dipasangin aja di full rumput kayak gitu kan, itu bisa tahan sampai 5-6 tahun loh, silahkan. Tapi kembali lagi kita menyesuaikan dengan budgetnya customer. Kalau memang bisa dipasang full rumput, monggo. Tapi kalau enggak pun biasanya kita akan mix dengan beberapa tanaman dan daun-daun. Intinya Livy Grace menerima apapun pesanan, berapapun pesanan atau order itu ya. Iya kan, berapapun order yang diminta oleh konsumen pasti akan dilayani, ya. Oke. Baik, Mbak Reta juga Mbak Nadia, nanti kita akan lanjut kembali ya setelah kita kenalan dengan produk-produknya ya, seperti apa yang Mbak Nadia ini produk minuman, olahan minuman, kemudian Mbak Reta ini adalah rumput dan tanaman sintetis ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Kalau ada beberapa pertanyaan atau tanggapan, silakan sahabat Suara Sidoarjo bisa Anda sampaikan di 031-896-1514 atau melalui WhatsApp di 0811-309-1009. Kami segera kembali. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Iya, sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline, seperti mengonsumsi sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5, yang setara dengan sayur dan buah, serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air minum yang terbaik, hey, Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cheers, air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim, hey, Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Makasih lo udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya?
Ini UCTV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah, mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Heh, apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Global Indo, the best service for great solution. Nganter kakek nenek vaksinasi COVID-19, cek! Hari ini kakek nenekku vaksinasi COVID-19 dosis pertama guys. Mereka antusias banget. For your information, kenapa kakek nenek aku mau divaksinasi? Setelah aku jelasin, mereka rentan terpapar virus karena sudah lanjut usia. Nah, dengan vaksinasi, sistem imun mereka dapat melawan virus yang masuk ke dalam tubuh. Oke, lanjut guys. Sebelum divaksinasi, ada pemeriksaan sederhana dulu guys. Dan cek kondisi penyakit penyerta. Bersyukur kakek nenekku sehat dan siap divaksinasi. Nah, setelah disuntik vaksin, kita diminta menunggu di observasi. Lagi-lagi aku bersyukur banget guys. Reaksinya cuma lapar dan ngantuk aja kata mereka. Yuk lindungi diri dan keluarga dari penularan COVID-19 supaya pandemi segera berakhir. Bye-bye. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Siska. Apa? Kenapa? Ada asbak rokok nggak ya? Pinjem dong. Duh Iwan, maaf banget dia sebelumnya. Kenapa? Di sini nggak ada asbak rokok. Gimana dong? Emang nggak ada yang rokok di rumah ini ya? Ih, papaku itu udah lama banget berhenti ngerokok. Jadi nggak ada yang rokok di rumah ini. Ada ya? Tak kasih tahu ya Iwan ya. Kalau kamu ngerokok di ruangan itu juga bahaya loh. Pertama nih, zat beracun dari asap rokok kan nempel di dinding, karpet, perabotan. Itu kan bakal dilepaskan lagi ke udara. Nah, sistem ventilasi tetap nggak akan menghilangkan partikel dan gas beracun di udara walau di rumah pakai filtrasi udara atau exhaust fan. AC sentral dan buka tutup pintu juga tetap susah ngilangin kontaminasi dari asap rokok gitu. Masa sih? Iya, nggak percaya. Betul. Siska, kita aku tambah suka. Sama Cici mulai lagi deh ngubalnya. Namanya juga usaha. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo kali ini atas nama Ahmad Yusuf bin Bonimin, dulu tinggal di Jalan Deparnoyo,
RT 26 RW 6 Desa Klopo 10 Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, tapi sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Karena itu untuk saudara Ahmad Yusuf bin Bonimin dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo Jalan Hasanuddin nomor 90 pada hari ini Rabu 8 September 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, masih bersama dengan sahabat-sahabat dari Korcam UKM Waru ya. Untuk pagi hari ini bersama dengan produk Sukma, minuman susu kurma, dan Leafy Grass, rumput dan tanaman sintetis. Baik, saya kembali ke Mbak Nadia. Mbak Nadia masih bersama kami ya. Mbak Nadia. Halo Mbak Nadia. Iya. Oke, Mbak Nadia masih bersama kami. Masih Mas. Oke, nah gini Mbak Nadia, ini sebelum kita menyebutkan beberapa pertanyaan ya terkait dengan Sukma ini, saya ingin tahu nih, kira-kira kalau misalnya ada sahabat Suara Sidoarjo yang ingin mengikuti jejak Mbak Nadia ini, gimana sih caranya? Maksudnya pingin juga berusaha mempunyai usaha semacam Mbak Nadia, dalam hal ini kan minuman gitu kan. Nah ini apa yang bisa di-share ke sahabat Suara Sidoarjo? Awal usahanya itu begini, harus begini dulu. Nah, kayak gitu loh maksudnya. Gimana ini? Iya. Yang pertama kita harus nggak malu untuk memulai usaha, nggak harus usaha itu besar atau bermodal besar. Yang penting kita harus punya niat dulu, nguruskan niat dulu. Kita usaha ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk bermanfaat untuk orang lain, untuk menghasilkan sesuatu yang beda, untuk menghasilkan sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk orang lain. Jadi luruskan dulu tujuannya apa. Yang kedua yaitu tadi, kita nggak malu buat promosi, kita nggak malu buat sharing ke teman, kita nggak malu buat tanya apa sih kendalanya kita, solusinya seperti apa sih ke teman-teman yang udah duluan terjun di dunia usaha. Itu saja ya? Iya, itu saja. Untuk modal awalnya itu saja dulu. Oke. Kalau misalnya kita bingung nih, apakah minuman atau makanan ya, atau apa ya, itu yang membuat Mbak Nadia yakin minuman aja deh gitu apa? Ini tadi kebutuhan konsumen. Jadi kita pertama kan survei dulu. Kebutuhan konsumen ini kira-kira apa sih? Kalau makanan itu kan mungkin kita banyak sekali pilihan makanan, tapi kalau untuk minuman kesehatan kan sekarang ini lagi in kan, minuman kesehatan. Nah itu tadi kenapa saya pilih untuk jualan minuman aja deh, atau kita buka usaha minuman aja deh, dan minuman ini yang seperti ini, yang dibutuhkannya seperti ini, kayak gitu. Jadi survei dulu. Mbak Nadia, saya ingin tahu nih, apakah selama menjalankan usaha ini kayak peran-peran pemerintah dalam hal ini mungkin desa ya, kemudian dari unsur-unsur terkait gitu, apakah selama ini membantu untuk proses perkembangan usaha Mbak Nadia atau bagaimana selama ini? Sangat-sangat membantu sekali. Misalnya dalam hal apa? Misalnya dalam hal perizinan, atau mungkin dalam hal kita konsultasi ke dinas koperasi atau instansi terkait. Sangat-sangat membantu sekali untuk kemajuan usaha atau produk kita. Oke, baik. Terima kasih. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang nanti bisa langsung dijawab ya. Dan perlu saya informasikan juga bahwa di studio ini ada 2 kemasan Sukma ya. Ini berapa ini ya, varian yang paling kecil ya Mbak ya? Iya, paling kecil. Ini 250 mili ya. Iya. Nah, ini udah ditunjukkan ya. Baik, terima kasih. Baik, Mbak Sukma, ini ada beberapa pertanyaan ya. Dari @Safia melalui Twitter, untuk susu kurma apakah baik dan aman dikonsumsi balita? Kemudian dari Zoya, untuk susu kurma apakah sudah memiliki izin edarnya?
Oke, terima kasih. Silakan langsung direspon. Iya, untuk pertanyaan pertama, kalau untuk balita, untuk susu kurma kita pakai bukan susu sapi ya, jadi kita pakainya susu UHT. Kenapa begitu? Karena kebanyakan orang alergi dengan beberapa orang banyak yang alergi dengan susu sapi asli. Ya, kenapa kita pakai UHT? Karena itu tadi, jadi aman di lambung. Kalau untuk balita, untuk balita minimalnya 2 tahun baru bisa konsumsi. Segala macam bentuk susu UHT ya, karena kan itu sudah ada sudah ada petunjuknya kalau susu UHT itu bisa dikonsumsi untuk balita minimal 2 tahun. Terus kalau untuk pertanyaan keduanya, untuk izinnya kita adanya NIB. Ya. Oke, baik. Jadi kalau Anda punya putra-putri yang usianya di bawah 2 tahun, masih belum bisa mengonsumsi sukma. Iya kan? Ya, karena kan mengandung madu juga. Madu itu kalau untuk balita di bawah 2 tahun, kita belum sarankan ya. Karena kan untuk madu dan susu UHT itu untuk konsumsinya minimal 2 tahun ke atas. Oke, tapi kalau untuk yang lain, misalnya orang yang selama ini kalau mengonsumsi sukma ini dikhususkan, apakah ada perlakuan khusus bagi orang-orang yang misalnya nih Mbak ya, punya komorbid apa, kena penyakit bawaan apa, itu nggak boleh atau semua boleh? Semua boleh. Oh, semua boleh ya? Iya, semua boleh. Alhamdulillah. Karena ya itu tadi, karena kita pakai bahan-bahan yang bisa dikonsumsi untuk semua kalangan kecuali balita yang di bawah 2 tahun itu tadi ya Mas. Karena kan ada pengecualiannya di susu UHT dan madu. Oke, yang di bawah 2 tahun pakai ASI aja dulu ya. Nggak usah yang macem-macem gitu kan. Oke, kemudian ini ada Meme ada di Prambon. Untuk susu kurma, adakah takaran khusus bagi yang sedang program diet ya? Karena susu kurma sendiri termasuk minuman yang manis. Oh, ini nggak terlalu manis kok ya. Iya kan? Karena madu bukan gula gitu ya. Iya, betul. Silakan. Jadi untuk takaran program diet, satu botol yang 250 ml itu bisa untuk mengganti makanan pokok kita. Jadi seumpama sarapan itu sudah cukup mengenyangkan untuk 250 ml susu kurma. Jadi bisa diganti sama itu. Kalau untuk konsumsinya bebas, terserah. Pokoknya kalau seumpamanya kita makan kan biasanya tiga kali sehari ya Mas. Itu nanti kita bisa ganti dengan susu kurma dalam dalam kemasan yang 250 ml itu untuk 1 kali kita makan. Jadi diganti aja makanannya pakai itu. Itu udah cukup banget mengenyangkan karena kalori dari kurma kan kurma kaya serat ya. Terus habis itu dari manisnya madu sama manisnya kurma ditambah sama susu rendah lemak. Jadi aman. Oke. Diet. Jadi aman-aman aja ya. Iya. Oke, baik. Ini ada Fami yang ada di Tanggulangin juga masih menanyakan sukma. Bagaimana pemasarannya untuk saat ini? Karena saat ini kan di masa pandemi, apakah tergolong sulit? Dan produk susu kurma ini bisa dibeli di mana? Untuk pemasarannya, kita kalau untuk pengiriman luar kota, contohnya kita kirim stok ke reseller Pasuruan ya, itu nanti kita kirimnya 1 minggu sekali biasanya. Jadi di hari apa gitu kita restock lagi di sana. Kalau untuk yang Surabaya Sidoarjo, itu ready setiap hari. Bisa langsung ke alamat, ke Jalan Brigjen Katamso, Gang 2. Itu nanti di situ ada, bisa tanya aja sama orang sekitar di situ. Atau juga bisa pesan via GoFood. Itu juga ada. Di dapur Nyonya Neni, itu juga bisa dipesan via GoFood kalau yang mungkin mau ke lokasi kejauhan atau kita antar juga jaraknya terlalu jauh. Itu bisa langsung via GoFood aja. Atau pesan via WA gitu bisa nggak ya? Bisa. Mungkin bisa disebutkan. Setiap hari. WA-nya 081 554 828248. Ada juga Instagram juga di susu kurma
byabasi.official. Bukan Sukma ya, tapi susu kurma gitu ya, Mbak? Susu kurma, ya. byabasi.official. Di situ banyak juga testimoni-testimoni dari customer-customer kita. Ada juga informasi tentang jenis kurma, fakta kurma, dan informasi-informasi penting mengenai kurma. Mbak, kedepannya nih ya, saya mau tanya juga, apakah suatu saat ini ada kayak gini, kadang-kadang minuman itu kan ada semacam apa ya, saya nggak tahu ini dibilang inovasi atau apa, tapi biasanya itu biar ada varian yang macam-macam gitu ya, agar nggak bosan dengan satu produk saja. Apakah berpikir nanti suatu saat itu nanti akan dipadu-padankan dengan bahan-bahan lain, misalnya kayak gitu? Pernah nggak berpikir semacam itu? Sudah berpikir. Oh ya. Jadi untuk apa namanya, untuk minuman ya, kita nanti akan ada variasi lain yang tentunya juga berbahan dasar dari kurma. Terus untuk makanan kita ada brownies kurma. Jadi kalau brownies biasanya coklat gitu ya, ini kita pakai kurma. Jadi bahan utamanya masih mengandalkan kurma ya? Iya. Mau diolah jadi minuman atau makanan gitu ya? Karena kan semua orang banyak orang yang, beberapa orang yang nggak suka kurma. Maksudnya nggak suka dimakan langsung gitu ya? Iya betul, dimakan langsung. Kadang ada yang karena mungkin ya setiap jenis itu kan ada teksturnya, ada rasanya beda-beda. Mungkin pas orangnya makan tuh pas kurma yang nggak sesuai sama yang dia suka gitu. Biasanya kan kurmanya yang nggak suka itu yang banyak-banyak itu loh, iya kan? Nah itu iya. Tapi kalau kurma yang seger, fresh, yang masih ada tangkai-tangkainya, yang masih krenyes-krenyes itu yo enak itu, Mbak. Iya betul. Tapi mahal ya. Iya. Itu makanya karena kurma itu manfaatnya banyak, makanya kita olah menjadi makanan yang sekiranya orang lain tuh nggak segan gitu loh, mau makan kurma tuh kok kayaknya aku kok nggak suka ya kemarin makan kurma langsung gitu kan. Jadi kita bisa konsumsi dengan cara lain. Oke, baik, terima kasih. Kita beralih ke Mbak Reta. Mbak Reta, ya Mas Ilham, ini ada 2 pertanyaan yang bisa langsung direspon nanti ya. Baik. Dari Indra yang ada di Candi, adakah perawatan khusus untuk living grass ya, perawatannya yang khusus, misalnya nih pesan rumput A sama rumput B, oh ini lebih manja rumput yang ini, atau bunga yang ini lebih manja seperti apa, harus dicuci pakai apa misalnya ya. Kemudian karena saya pernah beli untuk teras rumah, ternyata gampang kotor dan jika dibersihkan cenderung berbau apek katanya. Silakan. Untuk pertanyaannya, untuk perawatan khusus sebenarnya tidak ada ya. Kalau untuk rumput sintetis sendiri lebih kita harus rajin bersihkan. Jadi untuk membersihkannya aja, kalau misalnya di outdoor itu cukup disiram menggunakan air bersih tanpa menggunakan bahan atau cairan kimia. Kalau misalnya kita mau pakai sabun atau bahan kimia lainnya, itu kalau misalnya ada orang peliharaan ya, misalnya kucing terus buang kotoran di situ, kita boleh bersihkan pakai sabun tapi hanya di bagian yang kotor itu. Kalau untuk lainnya cukup disiram pakai air bersih, setelah itu kita angin-anginkan aja cukup ya. Tapi kalau di dalam ruangan biasanya kita vakum atau kita lap aja pakai air, pakai lap basah gitu aja. Jadi nggak ada perawatan khusus, Mas. Iya, memang didesain agar pemiliknya nggak terlalu ribet gitu kan ya. Iya, betul. Didesain lebih mudah dibersihkan dan sebagainya. Tentunya kalau ribet orang juga akan enggan gitu ya. Iya. Oke, baik. Jadi nggak ada perawatan khusus. Tapi kalau misalnya memang ada hewan peliharaan, nah ini kenapa sih Mbak kok nggak dibersihkan pakai sabun? Itu kan biar baunya harum atau apa gitu. Kenapa nggak begitu ya? Enggak, karena kan kalau bahan kimia ini bisa mempengaruhi nanti ketahanan warnanya, Mas. Jadi yang sekarang mungkin kalau udah hijau tua, kalau lama-lama kena bahan atau cairan kimia, lama-lama akan pudar, jadinya hijau muda. Oh gitu. Jadi sangat mempengaruhi untuk bahan atau cairan kimia. Makanya disarankan cukup menggunakan air bersih, minimal itu seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali, pakai air bersih cukup dilap-lap gitu aja kalau di dalam ya. Iya, betul. Oke, rajin ngelap berarti ya harus ya. Iya, betul.
Kemudian dari Ed Jauhara, untuk tanaman apakah Living Grass menyediakan untuk reseller gitu ya? Jika ada, bagaimana caranya menjadi reseller? Nah, ini seperti yang saya tanyakan tadi, silakan. Mau dijelaskan lagi nggak apa-apa, monggo. Baik, kalau untuk menjadi reseller bisa nanti chat ya, by di DM-nya di Instagram itu @livigrass rumput sintetis, atau bisa langsung menghubungi WA di nomor 0859 1069 85121. Jadi benar-benar tidak ada persyaratan khusus, pokoknya mau jadi resellernya kita akan support dengan beberapa sampel, udah bisa langsung jalan. Oke, saya ini masih penasaran loh Mbak Reta dengan contoh-contoh produknya gitu kan. Kalau selama ini mungkin untuk rumput sintetis saya sudah sering tahu gitu ya. Tapi mungkin ada apalagi mungkin ini bahannya mungkin dari plastik semua atau mungkin ada yang dari yang kering-kering dari bahan apa gitu? Enggak, kita sebagian besar memang plastik ya. Sintetis itu plastik, cuman nggak cuman rumput aja. Jadi sekarang itu kebanyakan karena kita PPKM nih Mas, banyak sekali orang yang akhirnya di rumah. Lah gimana caranya biar kita tuh bisa betah di rumah, kita bikin nyaman, yang dimana itu akhirnya dinding-dinding kita bikin seperti taman. Setelah itu mereka yang benar-benar bisa Instagramable banget itu huniannya. Jadi ya kita pasangin aja itu bunga-bunga sama daun-daun sintetis. Jadi udah kelihatan cantik tanpa adanya perawatan yang terlalu ribet gitu. Oke, nah ini sekali lagi ini bisa disampaikan kira-kira bagaimana cara order ke Living Grass ini. Misalnya, saya pengen ini. Nah, gimana nih caranya Mbak? Silakan. Jadi boleh langsung tadi ya, sama seperti tadi, chat di IG-nya Living Grass rumput sintetis, atau kalau misalnya mau konsultasi, survei itu kita gratis, bisa langsung WA di 0859 1069 85121. Oke, baik, itu caranya ya. Nah, satu pertanyaan lagi ini Mbak, apakah untuk mengembangkan UKM Mbak Reta ini selama ini bersinergi dengan siapa? Kemudian apakah selama ini pemerintah juga ikut mengembangkan atau ikut andil atau membantu untuk mengembangkan Living Grass ini punya Mbak Rita ini? Gimana ini Mbak? Iya, jadi sebenarnya sangat membantu sekali ya Mas ya. Kita di sini bisa berkumpul, setelah itu kita sharing dengan teman-teman di UMKM ya, terutama di Korcap Waru ini, dan pengurusnya pun juga sangat luar biasa, sangat support dan membantu baik dalam hal kita untuk perizinan, setelah itu untuk mengembangkan produk kita seperti apa. Jadi benar-benar sangat terbantu sekali untuk usaha saya sekarang. Oke, baik. Pernah ikut pameran-pameran mungkin? Pameran untuk saat ini karena baru 2 tahun ini pandemi juga, jadi belum ada. Iya, kalau 2 tahun berarti memang pada saat pandemi ya Mbak. Betul. Baru berdiri kena pandemi mungkin gitu ya. Jadi. Iya betul masih lama. Oke. Tapi untuk saat ini nggak ada kendala-kendala apapun gitu, misalnya untuk pemasaran atau tenaga kerja atau apa gitu? Alhamdulillah Mas, meskipun pandemi ini untuk pemasarannya kita masih bisa berjalan dengan lancar karena kan kita sudah punya beberapa rekanan. Setelah itu juga kita bisa melalui online, media sosial itu kita pakai. Jadi untuk kendala sih sebenarnya tidak ada sih. Jadi ya lancar-lancar aja sih sekarang. Oke, baik ya, mudah-mudahan sukses dan tentunya ini bisa ya go global gitu ya, kemana-mana gitu ya untuk Living Grass. Baik, yang terakhir mungkin untuk pesan-pesan atau saran bagi sahabat-sahabat Sidoarjo yang ingin mengikuti jejak Mbak Reta Rosalina ini seperti apa? Monggo silakan. Ya, jadi buat teman-teman yang saat ini memang pandemi ini menuntut kita untuk misalnya kita bisa lebih bekerja keras, kita bisa lebih untuk terbuka pikirannya ya, untuk lebih mau sukses lagi dan berhasil. Jadi jangan pernah ragu atau malu bertanya-tanya atau
istilahnya sharing kepada orang-orang yang istilahnya sudah berpengalaman sebelumnya. Bahkan untuk mencoba pun itu sebenarnya sangat disarankan untuk masa-masa pandemi seperti ini. Karena mungkin jodoh kita ada di sini dan kita bisa belajar banyak dari orang-orang yang sudah berhasil. Seperti itu Mas Ilham. Oke, baik. Terima kasih Mbak Reta. Mudah-mudahan ini juga menjadi awal yang baik ya untuk kita semuanya. Meskipun saat ini di tengah pandemi dan pandemi saat ini kasusnya sudah mulai menurun dan mudah-mudahan nanti bisa langsung mengadakan eksibisi ya, pameran secara langsung begitu sehingga kita bisa langsung melihat produknya. Selama ini kan mungkin hanya melihatnya lewat web atau lewat apa kayak gitu, nggak bisa bersentuhan langsung gitu kan. Iya betul. Oke, baik. Terima kasih Mbak Reta Rosalina, sukses dan semoga bermanfaat. Juga saya ucapkan terima kasih buat Mbak Nadia Putri Anggraini dengan produknya susu ya. Semoga ini juga sukses dan ditunggu varian yang barunya ya Mbak Nadia. Oke, baik, ke-mute ya suaranya. Oke, Mbak Nadia, Mbak Reta, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas kembali dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ilham. Terima kasih. Oke, terima kasih sama-sama. Baik, baru saja sahabat kita ikuti program Sidoarjo Kota UMKM bersama Korcam UKM Waru dengan dua produk yakni Sukma minuman susu kurma ini dari Mbak Nadia Putri Anggraini, kemudian tadi ada Livigrass menampilkan rumput dan tanaman sintetis by Reta Rosalina. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Hai sahabat, apa kabar? Kembali akan kita ikuti informasi-informasi teraktual dari beberapa kabupaten kota yang ada di Jawa Timur dalam Buletin Jawa Timur. Edisi Rabu 8 September 2021 bersama saya, Renata Surya. Informasi pertama datang dari Alvin Lutfi, Persada FM Blitar, membawa kabar Desa Semen Gandusari Kabupaten Blitar masuk 5 besar Desa Wisata Award 2021 kategori Desa Wisata. Setelah melalui penilaian dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beberapa waktu lalu, akhirnya Desa